Untuk yang kedua, ini adalah rilis berkaitan dengan kasus curanmor yang beberapa saat yang lalu sempat viral, terekam di CCTV, dan segera kita lakukan upaya-upaya untuk penyelidikan. Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit Jatan Ras dengan anggotanya melakukan penyelidikan dan kemudian bisa tertangkap pelakunya. Ini sementara ini tertangkap pelaku inisial GW umur 24 tahun dengan rekannya atas nama YI umur 22 tahun. Pelaku GW ini terakhir melakukan kejahatannya di Tambak-Sari. Barangkali rekan-rekan juga monitor, ini yang kemarin viral di media sosial, yang bersangkutan mengambil sepeda motor kemudian membawa lari, itu terekam di situ. Dari hasil penyelidikan oleh tim, kita sudah bisa identifikasi dan bisa diketahui untuk identitas pelaku, termasuk sudah kita bisa lakukan penyitaan jaket dan beberapa peralatan lain yang digunakan. Untuk jaket ini adalah jaket yang digunakan yang sesuai dengan yang terekam di CCTV. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelaku G atau GW ini adalah residivis. Dia ini sudah sebelumnya 2 kali divonis bersalah dalam beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus pencurian, divonis selama 5 bulan. Kemudian berikutnya setelah keluar dia melakukan lagi pencurian atau penjamretan dan divonis selama 2 tahun. Baru sebulan keluar dari LP itu yang bersangkutan sudah melakukan lagi kejahatan curanmor. Sebanyak 12 TKP curanmor yang sudah dilakukan oleh pelaku GW ini dengan berganti-ganti pasangan. Ini ada yang dengan YI dan ada juga yang dengan ada 4 pelaku lain yang tandem dengan yang bersangkutan, yang saat ini masih terus kita lakukan pengejaran. Dari TKP yang ada saat ini sudah berhasil dilakukan penyitaan sebanyak sepeda motor dan beberapa kunci letter T, 2 kunci letter T, kemudian ada 1 alat pembuka rumah magnet kunci. Jadi yang disasar ini adalah Honda Beat. Honda Beat itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan penutup di kunci, itu ada penutupnya. Nah, kenapa kemudian Honda Beat itu disasar? Karena menurut keterangan bersangkutan, Honda Beat itu lebih mudah untuk penjualannya dan harganya relatif lebih tinggi. Adapun untuk membuka penutup kunci itu, jadi yang bersangkutan ini menggunakan ini untuk membuka penutup pada pelindung kunci, lalu kemudian baru kunci itu dirusak atau dihidupkan menggunakan letter T. Karena yang bersangkutan ini sudah cukup pengalaman, jadi sudah mengantisipasi jangan sampai nanti di jalan itu kalau dicegat polisi itu ketahuan kalau itu motor curian, maka untuk mengelabui itu, meskipun itu sudah setelah dibuka dengan kunci letter T, ini dipasangkan kunci sepeda motor. Jadi kalau terpasang kunci sepeda motor itu kan seolah-olah memang ini motor benar, karena tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau ada sepeda motor tanpa ada kunci kan, menurut yang bersangkutan ini kekhawatirannya gampang diketahui. Dari 12 TKP ini kita masih lakukan pengejaran, termasuk juga ada 4 lagi pelaku yang lain, dan harapannya nanti untuk para penadah dan barang buktinya juga kita targetkan untuk segera kita bisa lakukan penyitaan
sehingga nanti untuk barang bukti segera bisa kita kembalikan atau tidak merawat kepada para pemiliknya. Harapannya itu, sehingga warga Surabaya nanti yang kehilangan sudah, kalau memang termasuk yang 12 ini bisa segera kembali sepeda motornya. Dan tentu kami himbau pada seluruh warga Surabaya bahwa kita ketahui bersama pelaku curanmor sejauh ini selama 6 bulan ini kurang lebih sudah hampir 250-an pelaku yang kita lakukan penangkapan. Namun demikian kita tahu bahwa terus masih terjadi curanmor. Untuk itu sama-sama mari kita lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kewaspadaan, dan mudah-mudahan program yang digagas oleh Pak Wali Kota berupa Kampung Pancasila yang akan dilengkapi dengan beberapa perangkat portal dan lain-lain, mudah-mudahan itu bisa mereduksi potensi curanmor yang terjadi. Sekali lagi bahwa tidak bisa kemudian polisi hanya bergerak melakukan penangkapan saja, tetapi langkah-langkah preventif pencegahan yang dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat itu bisa mudah-mudahan bisa mereduksi kasus curanmor yang terjadi di Surabaya.